yang diwakilkan oleh Bapak Amiruddin Lubis. Kemudian pemaparan materi oleh narasumber kita, dan yang terakhir adalah penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, kegiatan berbagi pengetahuan dan praktik baik implementasi 7 jurus bimbingan konseling membangun kolaborasi. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Guru BK yang telah mengikuti kegiatan berbagi pengetahuan dan praktik baik implementasi 7 jurus bimbingan konseling hebat membangun kolaborasi yang telah berlangsung beberapa minggu yang lalu. Dan hari ini akan mengadakan imbasan apa yang telah diperoleh selama beberapa minggu yang lalu. Semoga pengalaman-pengalaman itu akan terimbas kepada kita semua hal-hal yang baik ke depan. Acara selanjutnya adalah pemaparan materi oleh narasumber kita. Tanpa menunda lama lagi, marilah kita sambut narasumber kita untuk memulai presentasinya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, sehingga masih bisa kita berkumpul di ruangan guru yang kita sayangi ini. Kemudian salawat bertangkaikan salam ke arwah junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang dimana syafaat beliau nantilah yang akan kita harapkan di yaumil akhir. Kemudian Bapak Ibu guru hebat, saya di sini sebagai pemateri, kami memiliki tugas Bapak Ibu guru agar diimbaskan 7 jurus BK ini kepada Bapak Ibu guru non BK, yang dimana 7 jurus BK hebat ini yang akan saya implementasikan pada siang hari ini, yaitu membangun kolaborasi. Kemudian di sini Bapak Ibu, saya menggunakan metode ARKA, yang dimana yang pertama nanti kita akan melakukan aktivitas terlebih dahulu, yaitu bermain peran dan studi kasus. Jadi nanti Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke konsep atau pemateri tentang kolaborasi ini, bangun kolaborasi ini, kita memulai aktivitas terlebih dahulu bermain peran dan studi kasus. Nanti saya akan bagikan Bapak Ibu. Mulai saya minta Bapak Ibu guru untuk membuat 3 kelompok.
PS juga. Kalau menurut saya anak kita ini kita pertahankan aja walaupun pusing mungkin ada sebabnya. Langsung ketahuan ya Bu, langsung. Rumah dulu diperhatikan khusus lagi buat anak ini ya yang bermasalah ini, dan diberi bantuan terhadap anak ini, dan tolonglah dulu dipanggil orang tuanya untuk memahami keluhan masalah dalam keluarganya. Ayo. Pak, Ibu bisa mempertimbangkan karena anak ini masih memiliki potensi yang bagus. Kalau mempertimbangkan berarti Ibu kepala sekolah. Bener ya, jago-jago ya ngomongnya orang. Berikutnya, Siswa yang berbakat di bidang seni, menurut saya kita berikan perhatian khusus untuk si anak melalui berdiskusi dengan orang tuanya. Karena saya sebagai guru seni sangat bersimpati terhadap ya Bu Repati ya. Bapak Ibu, saya maunya ketika ada tinjauan sekolah, ketika saya datang berkunjung ke sekolah, saya sudah dapat melihat. Saya sudah dapat bisa melihat anak-anak aja. Saya berharap Bapak Ibu harus tegas dalam menjalankan sesuai dengan mekanisme aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jangan sampai merugikan siswa-siswa. Peran siapa? ayo. Kira-kira apa perannya Bapak Ibu? Apa? Bulu tangkis? 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 Sebenarnya masih salah ya Ibu? Tangkis kan sih? Apa Bu? Guru berpengalaman senior? Perwakilan dari dinas? Boleh? Oh iya, pengawas. Tepuk tangan. Pengawas. Ya, lewat kita. Saya akan tanyakan kepada Bapak Ibu guru hebat. Yang pertama itu apakah diskusi tadi berjalan dengan lancar? Coba Ibu Helda barangkali bisa menjelaskan bagaimana tadi diskusinya berjalan dengan lancar. Saya persilakan.
Terima kasih kepada narasumber. Setelah simulasi bermain peran dan kasus, maka dalam menangani kasus tentunya akan terjadi perdebatan yang kusir ya, karena beda orang, beda pola pikir, beda pendapat dan juga beda sikap, seperti yang digambarkan tadi. Nah, dalam memutuskan suatu anak yang bermasalah, bukan hanya olah pikir tapi juga pasti para guru, mau itu pengawas ataupun kepala sekolah, barangkali lebih mengutamakan kepada olah hati. Nah, karena apa? Karena kita sini kan mendidik berdasarkan sisi kemanusiaan, memanusiakan manusia. Barangkali Ibu Tanti bisa menjawabnya. Kira-kira tantangan terbesarnya apa, Ibu? Istilahnya anak-anak itu pun beda-beda IQ-nya gitu loh. Jadi tantangan terbesarnya perbedaan prinsip itu yang harus diselaraskan gitu, biar bisa tantangan itu diselesaikan. Anggota tim Ibu, apakah semua bermain peran atau hanya melihat-lihat, Ibu? Bagaimana keterlibatan anggota tim? Menurut pengamatan saya tadi, tim kami cukup dengan kolaborasi, kerjasama yang baik, sehingga kami bisa cepat menjawab segala pertanyaan Ibu Bunga. Contohnya Ibu Ita bertubi-tubi menjawab dengan benar. Terima kasih. Diskusi kelompok, coba Ibu Ita. Terima kasih kepada Ibu Bunga, pemateri yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjawab soal nomor 3. Bagaimana Anda menghadapi dan menyelesaikan hambatan dan diskusi dan kolaborasi? Seperti jawaban Ibu Tanti tadi, manusia itu diferensiasi ya, berbeda-beda. Otomatis cara berpikiran pendapatnya berbeda-beda. Untuk menyelesaikan hambatan, kita cari jalan tengah yang tidak merugikan ke guru salah satu anggota tim, tapi tidak juga menghasilkan yang bagus untuk hasil diskusinya, tidak merugikan. Ambil jalan tengah, tidak merugikan, dan sehingga semua tim menyetujuinya. Oke, terima kasih. Ibu, bisa kita lihat sama-sama kalau dia kasus masalah murid yang ringan, bisa berkolaborasi dengan guru BK, guru wali kelas, dan wali kelas. Kalau dia masih ringan, kemungkinan masih bisa ditangani oleh guru piket misalnya, kalau yang bolos atau yang terlambat. Guru mapel juga. Kasus yang pertama, pelecehan seksual. Kira-kira kasus ini termaksud golongan yang mana Bapak Ibu? Tier 1, tier 2, atau tier 3 Bapak Ibu? Tier 3. Ya, ini sudah termaksud masalah yang besar ya Bapak Ibu, sehingga kita harus mengundang pihak-pihak terpenting. Kemudian yang nomor 2 Bapak Ibu, sekiranya kita dihadapkan dengan kasus bullying ini Bapak Ibu, ini masuk di tier berapa kira-kira Bapak Ibu? Tier 2, sedang atau ringan? Sedang ya Bapak Ibu. Kemudian kita di sekolah masih bisa kita bina, beri arahan supaya tidak terjadi. Tapi kalau sudah terjadi di sana, bolehlah kita libatkan kepolisian. Terus kalau yang bolos Bapak Ibu, kira-kira dia masuk tier berapa? Tier 1, masih ringan ya Bapak Ibu, masih bisa kita proses dan kita tangani. Makan bareng sama Ibu Asih. Cukup sekian acara hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Pak Taufik menjahit kopiah. Kopiah dijahit baldu yang bahannya utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.